Bab 1714, Kura-kura Besar. Terlihat kura-kura besar yang menjulurkan kepalanya, setiap kali dia menghembuskan nafasnya akan membawa semburan kekuatan yang menakutkan yang menekan ke arah Dev dan yang lainnya. Dev, ini adalah teknik nafas kura-kura, cepat hentikan dia, jangan biarkan dia menyelesaikan formasi mantranya. Saat ini, Nora segera berteriak pada Dev saat melihat kura-kura besar yang ada di udara. Teriakan Nora langsung menarik perhatian Kaminaki Kazuo. Kaminaki Kazuo menatap Nora dengan dingin dan tatapannya menunjukkan sedikit keterkejutan. Karena teknik nafas kura-kura adalah teknik kuno, sekarang sepertinya sudah tidak banyak orang yang memahaminya, jadi dia tidak menyangka seorang gadis muda akan mengetahuinya. Kaminaki Kazuo tidak tahu bahwa di dalam tubuh Nora terdapat roh spiritual dari seorang wanita suci yang sudah hidup ribuan tahun lalu, tentu saja dia mengetahui teknik kuno seperti itu. Sialan, ternyata kalian semua adalah keturunan kura-kura ya. Dev berteriak keras dan tubuhnya langsung melesat dari tanah. Tinju emasnya meluncur dengan ganas ke arah kura-kura yang terbentuk dari kabut. Melihat Dev menyerang, Rui Watanabe tidak panik sedikit pun, memanfaatkan waktu sang kura-kura itu bernafas, kedua tangannya segera membentuk segel untuk membentuk sebuah penghalang di depannya. Setelah teknik nafas kura-kura selesai, maka kalian semua tidak akan bisa pergi dari sini dalam keadaan hidup. Rui Watanabe berkata dengan senyuman sinis di wajahnya. Tubuh Dev kembali melesat dan tinjunya berkilau dengan cahaya keemasan, auman naga emas terdengar dari dalam tubuh Dev. Dalam sekejap, penghalang itu berhasil dihancurkan tanpa hambatan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Raut wajah Rui Watanabe berubah dan tampak dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Kaminaki Kazuo juga mengernyitkan keningnya. Lihat bagaimana cara anak-anak naga mendidik kalian para keturunan kura-kura. Dev mendengus lalu aura dari dalam tubuhnya menyebar dan langsung mengarah ke Rui Watanabe. Sosok Rui Watanabe segera mundur dan kedua kakinya berada di punggung kura-kura, mulutnya tidak berhenti menggumamkan sesuatu dan saat kura-kura itu menghembuskan nafasnya, jari-jarinya mencakar dengan lembut diikuti dengan kilatan bola cahaya putih yang menyilaukan. Kekuatan kura-kura tidak terbatas. Rui Watanabe berteriak marali dan kilatan bola cahaya putih itu langsung dilemparkan ke arah Dev. Dev yang melihat ini segera menyingkir dan mencoba untuk menghindar, namun bola cahaya putih itu tiba-tiba berubah menjadi jaring besar yang langsung menyelimuti Dev tanpa menunggu reaksi dari Dev. Dev seketika terperangkap di dalam dan Rui Watanabe melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu, sebuah pedang katana berwarna merah darah muncul di tangannya. Diikuti dengan tebasan dari pedang itu yang langsung mengarah ke Dev yang sedang terperangkap. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, alam semesta berdengung, satu tebasan ini hampir menyebabkan fenomena alam yang luar biasa. Dev. Semua orang yang melihat itu segera merasa gugup untuk Dev. Namun Dev malah tidak panik sedikit pun, dia melambaikan tangan kanannya dan pedang naga muncul, di atas bila pedang naga terlihat memancarkan cahaya yang gelap. Saat Dev menyuntikkan kekuatan naga ilahi ke dalam pedang naga, auman naga bergema di seluruh langit. Hancurkan. Dev mengayunkan pedang naga di tangannya dan jaring yang memerangkap dirinya langsung hancur. Kemudian, bila pedang dan energi pedang bertabrakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rui Watanabe menatap Dev dengan dingin, "Ku beritahu padamu, tidak ada orang yang pernah selamat dari teknik nafas kura-kura." Namun saat suara Rui Watanabe terdengar, cahaya itu menghilang dan aura pedang Dev sama sekali tidak menjadi lemah. Hantaman tadi tidak menghilangkan aura pedang milik Dev. Raut wajah Rui Watanabe berubah dan sepasang matanya membelalak, bagaimana bisa ini terjadi? Sambil bicara, sosok Rui Watanabe terus mundur dan tidak lupa memerintahkan kura-kura yang telah terbentuk itu untuk mundur. Swoosh! Energi pedang ini bergerak dengan cepat dan Rui Watanabe sudah terlambat untuk mundur lagi, energi pedang itu langsung memenggal kepala kura-kura itu dengan ganas. Semua orang melihat kepala kura-kura yang terpenggal itu diikuti dengan seluruh tubuhnya yang perlahan-lahan menghilang. Tubuh Rui Watanabe langsung jatuh dari udara ke tanah dan aura di tubuhnya menjadi lebih lemah. Bab 1715, hasil pertarungan sudah jelas. Bagus. Semua orang yang ada di sekitar tidak bisa menahan diri dan mulai menyemangati Dev. Di sisi lain, raut wajah Kaminaki Kazuo menjadi dingin, namun dia tidak menjatuhkan tatapannya pada Dev melainkan menatap Nora dengan erat.
Orang yang dapat mengetahui teknik nafas kura-kura pasti bukan orang biasa. Raut wajah Rui Watanabe menjadi semakin jelek, dia bangkit berdiri dari tanah, sebuah pedang katana berwarna merah darah terbentuk di tangannya, dan roh-roh pendendam yang tidak terhitung jumlahnya tampak mengelilingi di sekitar pedang katana itu, entah sudah berapa banyak orang yang dibunuh oleh Rui Watanabe ini. Cahaya berwarna merah darah berkilau, dan seluruh tubuh Rui Watanabe menjadi merah seolah-olah telah dilumuri darah. Aura kematian yang tidak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh Rui Watanabe, seolah-olah aura itu berada di tengah-tengah gunung mayat dan lautan darah. Saat ini, pedang naga di tangan Dev tidak berhenti memancarkan cahaya dan mengeluarkan suara berdengung, seolah-olah ada seekor binatang buas yang lapar sudah melihat mangsanya. Roh-roh pendendam di sekitar Rui Watanabe merasakan aura dari pedang naga dan menunjukkan ekspresi suram, seolah-olah ingin menghindarinya. Rui Watanabe yang melihat itu mengernyitkan keningnya. Sebelum bertarung, senjata di tangannya sudah berubah menjadi pengecut. Bakar esensi darahmu, dan bangkitkan semangat pendekarmu. Kali ini, Kaminaki Kazuo perlahan-lahan angkat bicara, suaranya rendah seolah berasal dari bawah tanah di masa kuno. Rui Watanabe yang mendengarnya tanpa ragu-ragu menggigit ujung ludahnya dan seteguk darah menyembur ke karana itu. Katana berwarna merah darah itu menjadi lebih bersemangat setelah terkena darah segar, roh-roh pendendam yang awalnya menghindar kini mulai meraung seperti binatang buas. Serangan kau pendendam. Rui Watanabe berteriak keras dan mengayunkan katana di tangannya, aura yang menakutkan seolah jatuh dari langit dan roh-roh pendendam itu membuka mulut berdarah mereka lebar-lebar sambil mengarah ke Dev. Dev melihat para roh-roh pendendam itu hanya menyeringai, cahaya Buddha menyinari segalanya. Pedang naga di tangan Dev langsung memancarkan semburan cahaya keemasan yang menjulang ke langit dan menerjang awan. Kemudian, sinar yang memancar menyinari seluruh bumi layaknya matahari. Roh-roh pendendam yang awalnya begitu ganas tiba-tiba meronta kesakitan setelah terkena cahaya keemasan ini, akhirnya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan lenyap di udara. Setelah roh-roh pendendam itu menghilang, cahaya keemasan itu masih tetap ada dan saat cahaya keemasan itu menyinari tubuh Rui Watanabe, raut wajah Rui Watanabe menunjukkan kepanikan diikuti dengan teriakan yang menyakitkan. Sebuah kabut hitam menyebar keluar dari tubuh Rui Watanabe dan menghilang dengan cepat, sementara saat ini tubuh Kaminaki Kazuo juga sedikit bergetar. Dev melihat adegan itu dan menyeringai, sepertinya memang benar-benar sesuai dugaan. Tadi Dev merasa bahwa aura Rui Watanabe yang mendadak meningkat pasti dikarenakan oleh roh yang merasuki tubuhnya, namun dia tidak menyangka Kaminaki Kazuo ternyata juga bisa memindahkan gumpalan roh ke dalam tubuh orang lain. Teknik seperti ini belum pernah dilihat oleh Dev sebelumnya, dan dia mau tidak mau merasa tertarik pada Kaminaki Kazuo. Seluruh tubuh Rui Watanabe bermandikan keringat dingin, tanpa bantuan dari Kaminaki Kazuo pada saat ini Rui Watanabe sudah menjadi seekor domba yang akan disembelih. Dev melompat dan langsung menghantamkan tinjunya ke bawah. Ruang hampa di sekitar Rui Watanabe menjadi terdistorsi akibat pukulan ini, dan tubuh Rui Watanabe yang berlumuran darah terlihat mengerikan dan menjadi pemandangan yang menyedihkan. Dev melihat Rui Watanabe masih hidup dan melayangkan pukulannya lagi. Dengan pukulan ini Rui Watanabe pasti tidak akan bisa bertahan hidup apapun yang terjadi. Di saat ini, Kaminaki Kazuo melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan besar menerpa, membuat tubuh Dev mundur dengan cepat dan meskipun begitu Dev masih dapat merasakan energi di dalam tubuhnya terus meningkat. Apa maksudmu? Dev menatap Kaminaki Kazuo dengan marah. Hasil pertarungan sudah jelas, tidak perlu sampai membunuh orang. Kaminaki Kazuo berkata dengan perlahan. Bab 1716, Ilmu Sihir. Tadi dia boleh menyerang dan membunuh orang lain sesuka hati, kenapa sekarang saya tidak boleh membunuhnya? Sepasang mata Dev menyipit, kalau kamu menghalangiku lagi maka saya akan membunuhimu sekalian. Raut wajah Kaminaki Kazuo menunjukkan senyuman dingin, bicaramu sombong juga, hanya mengandalkan kemampuanmu itu juga bisa membunuhku. Walau semua orang yang ada di sini melawanku, siapa yang bisa mengalahkanku? Sekarang kemenangan sudah diputuskan, saya tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Perkataan Kaminaki Kazuo membuat semua orang merasa sangat jengkel, namun mereka juga merasa tidak berdaya karena kekuatan Kaminaki Kazuo memang tidak bisa dipahami. Puan Kaminaki, di negara Arunikaku, yang harus kamu lakukan adalah menjaga batasanmu, dengan begitu saya baru dapat memastikan keselamatanmu di Arunika, jika kamu terus mencoba menantang orang-orang di negara Anika maka jangan salahkan saya membiarkan kalian tinggal di sini selamanya.
Saat itu, sosok Tuan Graham perlahan-lahan muncul di ambang pintu dengan senyuman tipis di wajahnya. Tuan Graham. Raut wajah Kaminaki Kazuo berubah menjadi jelek saat melihat kemunculan Tuan Graham. Tuan Graham, pertarungan beradu kemampuan telah selesai, sekarang pemenangnya sudah diputuskan dan saya hanya ingin membawa orang-orangku pergi, kata Kaminaki Kazuo. Tuan Graham, orang ini langsung membunuh dengan seenaknya saat baru datang, lantas nyawanya adalah nyawa lalu nyawa orang-orang kita bukan nyawa. Dev berkata pada Tuan Graham. Tuan Graham melambaikan tangannya untuk menyuruh Dev diam, lalu berkata pada Kaminaki Kazuo, pertarungan beradu kemampuan adalah pertarungan hidup dan mati, seingatku semangat pendekar negara Parian adalah tidak mengizinkan orang yang kalah untuk tetap hidup. Perkataan Tuan Graham membuat Kaminaki Kazuo terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, Rui Watanabe yang telah sekarat tiba-tiba bangkit berdiri dan mencabut belatinya dengan kasar. Pertarungan ini belum berakhir. Rui Watanabe berkata lalu menikam dirinya sendiri. Semua orang yang melihat itu tercengang dan mengira orang ini akan mengusuk perutnya untuk bunuh diri karena sudah gagal. Terlihat Rui Watanabe yang menyayat dadanya sendiri lalu mencabut jantungnya yang berwarna merah terang dan masih berdetak dengan santai. Adegan ini membuat para wanita berteriak histeris dan menutup mata mereka. Seketika, jantung Rui Watanabe mulai bersinar dengan cahaya yang memesona dan cahaya itu menyelimuti seluruh tubuh Rui Watanabe. Luka-luka di tubuh Rui Watanabe mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada akhirnya, jantung Rui Watanabe berubah menjadi hitam dan menggantung di luar tubuhnya, dan tubuh Rui Watanabe seolah dibalut oleh lapisan baju besi hitam yang terlihat sangat menjijikkan. Semua orang menatap Rui Watanabe dengan kaget, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Rui Watanabe. Hanya Kaminaki Kazuo yang menatap Rui Watanabe dengan kaget. Saat ini Rui Watanabe berlutut di lantai dan sepasang tangannya menancap ke dalam tanah, mulunya menggumamkan sesuatu, "Oh kekuatan yang luar biasa, mohon beri saya kekuatan, saya bersedia mengabdikan diri untuk segalanya." Dev mengernyitkan keningnya saat melihat sikap Rui Watanabe, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang ini namun dapat terlihat bahwa aura di dalam tubuh Rui Watanabe menjadi semakin menakutkan. Setan pemakan hati. Ini adalah ilmu sihir kuno milik negara Partan, Dev kamu harus berhati-hati. Dia sedang mengorbankan jiwa dan raganya untuk mendapatkan kekuatan daripada dewa dan iblis. Tidak disangka setelah ribuan tahun masih ada orang yang menguasai ilmu sihir seperti ini. Nora berteriak keras untuk memperingatkan Dev. Perkataan Nora langsung membuat Dev meningkatkan kewaspadaannya sedangkan Kaminaki Kazuo semakin menatap Nora dengan penuh kecurigaan. Tidak lama kemudian, ritual seperti doa yang dilakukan oleh Rui Watanabe telah selesai dan terlihat tubuh Rui Watanabe tiba-tiba seperti terisi oleh udara dan mengembang sebesar hampir 1 meter. Terutama jantung hitamnya yang tergantung di depan dadanya tidak berhenti berdetak dan sangat mengerikan untuk dilihat. Walau kamu berubah menjadi Raja Iblis sesungguhnya saya juga tetap akan membunuhmu. Dev berkata dan menyimpan pedang naganya, lalu menghantamkan tinjunya yang dibalut cahaya keemasan. Rui Watanabe mendengus dan tubuhnya juga seketika melesat ke arah Dev. Bab 1717, tidak mau bermain denganmu lagi. Tinju kedua orang itu langsung beradu satu sama lain. Tepat saat kedua tinju itu beradu, Dev merasakan sebuah kekuatan besar yang menghantamnya, namun kekuatan ini tidak terasa seperti berasal dari dalam tubuh seseorang melainkan berasal dari dalam tanah. Tubuh Dev seketika terlempar ke udara lalu menghantam tanah dengan keras, dan membentuk sebuah kawah besar di tanah. Kerumunan orang yang melihat hal itu merasa ngeri dan raut wajah Tuan Graham menjadi sedikit jelek. Tidak ada yang menyangka Rui Watanabe yang sudah sekarat dan hampir mati masih mengetahui ilmu sihir yang begitu menakutkan. Kaminaki Kazuo melihat ekspresi wajah Tuan Graham dan berkata sambil tersenyum dingin, "Tuan Graham, tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah serangan setan pemakan hati, ini adalah ilmu sihir kuno di keluarga Watanabe, hanya saja tidak tahu mengapa Rui Watanabe mempelajari hal ini. Tadi kamu mengatakan kalau pertarungan beradu kemampuan juga merupakan pertarungan hidup dan mati, jika nanti Dev terbunuh maka kamu tidak diizinkan untuk ikut campur, kalau tidak jangan salahkan saya." Tatapan mata Kaminaki Kazuo menunjukkan sedikit kesombongan. Siapa yang menang dan kalah belum bisa dipastikan, tunggu dan lihat saja. Tuan Graham berkata dengan acuh tak acuh.
Pada saat itu Dev perlahan-lahan bangkit berdiri dan menatap Rui Watanabe yang ada di depannya dengan ekspresi kegembiraan yang mengejutkan. Hari ini, saya akan menggunakanmu untuk mengasah tubuh fisikku. Dev berkata lalu langsung melesat ke arah Rui Watanabe. Rui Watanabe tidak takut dan segera menerjang, keduanya tidak menggunakan gerakan istimewa melainkan hanya saling menabrak satu sama lain dan menghantamkan pukulan ganas. Tubuh isik Dev terlempar ke udara beberapa kali namun Dev akan kembali menerjang dengan cepat. Pada saat ini Dev terlihat seperti seorang prajurit kecil yang tidak bisa dikalahkan. Setelah 10 menit, Dev menjadi semakin kuat sementara Rui Watanabe mulai kehilangan kekuatan di dalam tubuhnya. Kali ini, orang yang terlihat memiliki raut wajah jelek adalah Kaminaki Kazuo. Dia tidak menyangka Rui Watanabe yang menggunakan ilmu sihir kuno keluarga Watanabe masih tidak bisa membunuh Dev. Tubuh fisik Dev terlalu kuat, Kaminaki Kazuo sendiri mulai merasa ragu apakah dia bisa membunuh Dev dalam satu serangan. Sudahlah, saya tidak mau bermain denganmu lagi. Dev tersenyum dingin, lalu cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuhnya, diikuti dengan seekor naga emas yang berputar-putar di belakang tubuh Dev, dan mengeluarkan auman naga. Setelah didukung dengan kekuatan naga emas ini, aura di tubuh Dev juga mulai meningkat. Lihatlah kekuatan tubuh emas tak terhancurkanku. Tubuh Dev mulai bersinar dengan cahaya keemasan dan sisik-sisik berkilauan mulai menutupi seluruh tubuh Linya. Tidak lama kemudian, Dev berdiri di hadapan Rui Watanabe seperti seorang prajurit yang menunggangi naga dan sangat anggun. Tubuh fisik Dev yang kuat ditambah dengan kekuatan tubuh emas tak terhancurkan, seketika membuat Dev mencapai tingkat tak tergoyahkan. Kaminaki Kazuo menatap Dev dan tatapannya penuh dengan keterkejutan. Namun Rui Watanabe yang mengandalkan kekuatan dewa dan setan di tubuhnya sama sekali tidak takut pada Dev, dia melayangkan tinjunya ke arah Dev. Bam! Pukulan Rui Watanabe menghantam dada Dev dengan keras. Namun kali ini, tidak seperti sebelumnya tubuh Dev tidak bergerak sedikit pun. Tinju Rui Watanabe seolah-olah menghantam pelat baja. Hal ini membuat raut wajah Rui ketidakpercayaan. Watanabe sedikit berubah, tatapannya dipenuhi dengan. Dia telah mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, pada akhirnya dia tetap bukan tandingan Dev. Saat Rui Watanabe sedang terkejut, Dev langsung menghantamkan tinjunya ke arah Rui Watanabe. Tubuh Rui Watanabe terlempar tinggi akibat pukulan tersebut dan langsung menghantam tanah. Tubuh Dev juga seketika melompat. Lalu dia menginjak tubuh Rui Watanabe dan tubuh Rui Watanabe langsung masuk ke dalam tanah sedalam beberapa meter akibat injakan Dev. Rui Watanabe sudah tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melawan. Tidak lama kemudian, tubuh Rui Watanabe perlahan-lahan terbungkus oleh aura hitam. Di saat aura hitam itu menghilang, tubuh Rui Watanabe pun menghilang bahkan tidak menyisakan bekas apapun. Bab 1718, Pihak yang Dominan. Tuan Dev luar biasa. Kerja bagus Tuan Dev. Dev, kamu sangat hebat, saya mencimaimu. Rui Watanabe sudah mati dan semua orang bersorak untuk Dev. Raut wajah Kaminaki Kazuo menjadi sangat jelek. Tuan Kaminaki, saya sudah bilang, siapa yang menang atau kalah belum dapat dipastikan, namun ilmu sihir negara Partan kalian benar-benar sampah. Tuan Graham berkata sambil tersenyum ringan pada Kaminaki Kazuo. Kaminaki Kazuo berkata dengan raut wajah dingin dan mengibaskan tangannya, Tuan Graham. Saya pamit. Setelah mengatakan hal itu, Kaminaki Kazuo tidak lupa melirik Nora sekilas, dia akan mengingat gadis di hadapannya ini. Setelah Kaminaki Kazuo pergi, Tuan Graham juga tidak berlama-lama, dia datang kemari hanya untuk menghentikan Kaminaki Kazuo agar tidak turun tangan. Jika Kaminaki Kazuo turun tangan maka Dev pasti bukan lawannya. Dev membunuh Rui Watanabe, pertarungan ini membuat beberapa orang yang awalnya ingin menginjak Dev untuk mencapai puncak menjadi ragu-ragu. Awalnya mereka ingin memanfaatkan kesempatan seperti hari ini untuk bertarung dengan Dev, namun saat melihat kekuatan Dev yang sebenarnya, beberapa orang itu kehilangan kepercayaan diri mereka. Terutama Marham, dia bahkan tidak berani menatap Dev secara langsung dan merasa sangat canggung untuk sesaat. Pada hari itu, berita tentang Dev yang membunuh pendekar negara Partan langsung menyebar melalui forum bela diri, ditambah dengan Tuan Graham yang datang langsung untuk memberi selamat kepada Dev atas pendirian klannya.
Hal ini membuat reputasi Dev naik ke tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, semakin banyak orang yang ingin bergabung dengan klan Raja Naga. Dalam beberapa hari yang singkat, perkembangan seluruh klan Raja Naga telah melesat melampaui klan-klan lainnya. Perkembangan seperti ini jelas merupakan yang pertama terjadi di dunia bela diri. Selain efek dari popularitas pribadi Dev, ada satu alasan lagi yang lebih penting, yaitu rencana Dev untuk melepaskan sumber daya dan memilih orang-orang berbakat untuk dilatih menjadi Master Guru. Klan Raja Naga menjadi semakin besar dan Dev tahu jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan berguna, jadi dia harus meningkatkan kekuatan seluruh klan Raja Naga. Pada hari ini, Dev memanggil Efron untuk menghadap. Efron, bagaimana perkembangan klan Raja Naga belakangan ini? Dev bertanya dengan ringan. Kak Dev, sekarang klan Raja Naga memiliki ribuan murid dan tidak ada klan keluarga lainnya di seluruh dunia bela diri kota Gama yang bisa melampaui kita. Efron berkata dengan ekspresi bersemangat. Meskipun jumlahnya banyak, bagaimana dengan kekuatan mereka semua? Apakah kamu sudah memilih orang-orang yang saya minta? Tanya Dev. Kekuatannya tidak merata, kekuatan paling tinggi adalah Great Grandmaster, tidak ada satu orang pun yang mencapai ranah Master Guru, dan saya sudah memilih orang-orang yang kamu minta, Efron menjawab. Dev merasa ada benarnya juga, ranah Master Guru adalah pihak yang dominan dimanapun mereka ditempatkan, siapa yang akan datang untuk bergabung dengan klan mereka, untuk menjadi murid yang harus didisiplinkan. Selain itu klan Raja Naga juga baru didirikan dan belum ada masa depan yang terlihat jadi wajar saja jika tidak ada orang berkekuatan tinggi yang datang untuk bergabung. Kamu serahkanlah masalah klan Raja Naga dengan baik, lalu saya akan membawa kalian ke suatu tempat dalam waktu dekat, saya berharap setelah kembali dari tempat itu kamu bisa mencapai puncak ranahi Master Guru. Dev berkata sambil menepuk pundak Efron. Efron yang mendengarnya menunjukkan kegembiraan dan penuh semangat dengan sekujur tubuhnya, Kak Dev, saya akan mengaturnya, kamu tidak perlu khawatir. Efron pergi dengan gembira, perlu diketahui puncak Master Guru adalah ranah yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh Efron. Setelah Efron pergi, Eli berjalan masuk ke kamar Dev. Melihat kedatangan Eli, Dev melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Eli untuk duduk di pangkuannya. Hari ini kamu tidak pergi berjalan-jalan dengan Wenny dan yang lainnya? Tanya Dev. Paula datang dan ingin mengundangmu untuk pergi ke Istana Lotus Merah, kami juga ingin ikut. Eli berkata sambil tersenyum. Istana Lotus Merah, itu terlalu jauh, bukan? Dev mengernyitkan keningnya. Sebenarnya dia juga ingin pergi, namun itu terlalu jauh. Jauh apanya, Hela sudah memindahkan Istana Lotus Merah ke kota Gama, sekarang terletak di tengah lembah yang ada di pegunungan pinggir kota. Kata Eli. Bab 1719, Pengolahan Tubuh. Dev yang mendengarnya seketika teringat bahwa Paula pernah memberitahunya, Bella akan memindahkan Istana Lotus Merah ke kota Gama. Dia tidak menyangka akan dipindahkan secepat itu. Baik, ayo pergi ke sana untuk melihat-lihat. Dev tahu bahwa Bella memindahkan Istana Lotus Merah demi dirinya, jadi dia harus pergi untuk melihat-lihat apakah Bella membutuhkan bantuan. Saat Dev dan Eli keluar, ternyata Nora, Wenny dan yang lainnya juga ada di sana ingin pergi ke Istana Lotus Merah bersama. Sekelompok orang-orang itu mengikuti Paula berangkat menuju ke Istana Lotus Merah. Bella memilih untuk menempatkan Istana Lotus Merah agak jauh dari pusat kota Gama, ini merupakan tempat terpencil, meskipun sedikit tidak leluasa tapi bisa memberikan kedamaian dan ketenangan. Karena Istana Lotus Merah dipenuhi dengan wanita dan sulit untuk tidak menarik perhatian sebagian orang. Setelah mereka tiba di tempat itu, Dev menyadari lokasi yang dipilih oleh Bella untuk Istana Lotus Merah memang memiliki kondisi yang cukup sulit, beberapa fasilitas kehidupan sehari-hari bahkan tidak terlalu sempurna. Tampaknya orang-orang yang ada di Istana Lotus Merah juga berkurang cukup banyak. Di antara mereka yang sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Paula, kenapa hanya ada sedikit orang di Istana Lotus Merah? Dev bertanya dengan heran. Banyak di antara mereka yang tidak bersedia pindah, jadi hanya beberapa orang yang ikut datang kemari. Paula menjelaskan. Raut wajah Dev menunjukkan perasaan yang tidak terlukiskan di wajahnya, dia tahu Bella melakukan semua ini untuk dirinya. Namun apa yang sudah dia berikan pada Bella? Saat Dev bertemu dengan Bella dan menyadari wajah Bella yang sedikit kelelahan, bagaimanapun hal besar seperti pindah rumah adalah pekerjaan yang berat.
Kalian sudah datang ya, ayo silakan duduk. Namun setelah melihat Dev dan yang lainnya, Bella tetap menyapa dengan senyuman di wajahnya. Kak Bella, kamu tampak sangat menua, kenapa kamu tidak memberitahu kami jika memerlukan sesuatu, kami bisa membantumu. Ella melangkah maju dan berkata saat melihat penampilan Bella. Saudari Ellie, ini hanya masalah kecil, saya bisa mengatasinya sendiri, jika tidak bisa mengatasinya saya akan meminta Paula untuk mengundang kalian kemari. Bella berkata sambil tersenyum. Iya, kedepannya kami juga akan tinggal di sini bersama dengan kalian, dan bisa saling membantu jika ada sesuatu. Ellie mengangguk. Hal ini membuat Dev sedikit bingung dan menatap Ellie dengan heran, kalian berniat untuk tinggal di Istana Lotus Merah. Benar, kami sudah membicarakannya sejak awal, setelah Kak Bella pindah kami semua akan pindah kemari untuk tinggal bersama, di sini hanya ada wanita jadi lebih mudah. Ellie mengangguk. Kalian semua akan tinggal di sini. Dev bertanya dengan sedikit tidak percaya. Omong kosong, karena kita sudah datang kemari tentu saja akan tinggal di sini, bukankah ini juga untuk memudahkan kamu, kamu bisa datang dan melihat kami semua sekaligus. Helen berkata sambil mengedipkan matanya pada Dev. Kalau begitu, bukankah Istana Lotus Merah akan menjadi haremnya Kak Dev, pada saatnya Kak Dev akan diperlakukan seperti seorang kaisar. Wenny berkata sambil terkikik. Wajah Dev memerah dan terlihat sangat canggung. Beberapa gadis yang melihat hal itu seketika tertawa terbahak-bahak dan kelelahan di wajah Bella seketika menghilang. Dev tidak berlama-lama di Istana Lotus Merah, setelah kembali dia meminta Efron untuk mengirimkan anak buah ke Istana Lotus Merah dan membantu membangun Istana Lotus Merah. Karena Istana Lotus Merah juga telah mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan klan Raja Naga. Dengan begitu, Istana Lotus Merah benar-benar akan menjadi harem Dev. Di saat Dev sedang mengembangkan klan Raja Naga secara besar-besaran, di dalam aliansi seni bela diri, Robin sedang berendam di dalam kolam besar yang penuh dengan air berwarna hitam. Pada saat ini raut wajah Robin tampak meringis dan tampak sangat kesakitan. Kabut hitam mengepul dari tubuh Robin, air di kolam mendidih dan Robin menggertakkan giginya, urat-urat terlihat di keningnya. Kamu hanya perlu bertahan selama 49 hari, maka pengolahan tubuh fisikmu akan berhasil. Alasan kamu tidak bisa menang melawan Dev adalah karena tubuh fisik Dev yang terlalu kuat, kamu juga harus melakukan pengolahan tubuh dan memperkuat tubuh fisikmu. Maha Kuasa dapat memberikan cairan pengurai tulang untukmu itu menunjukkan betapa Maha Kuasa menghargaimu. Roh spiritual di dalam tubuh Robin angkat bicara. Senior tidak perlu khawatir, saya pasti akan bertahan. Robin menggertakkan giginya dan setelah berteriak marah, air di dalam kolam itu menjadi semakin mendidih. Bersambung.